Pagi itu rumah masih sunyi. Anak-anak belum bangun, suara kendaraan di luar belum ramai. Seorang istri duduk sendiri di meja kecil dapur, menatap buku catatan belanja yang sudah lusuh atau layar ponsel yang menampilkan saldo M-Banking. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan, padahal hari baru saja dimulai. Bukan karena lelah fisik, tapi karena pikiran sudah penuh bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Angka di rekening terasa seperti foto lama, tidak bergerak, tidak berubah. Sementara harga beras, minyak, telur, uang sekolah, dan kebutuhan lain terus merangkak naik tanpa permisi. Gaji suami terasa hanya mampir sebentar, menyapa sebentar, lalu pergi lagi sebelum sempat bernapas. Setiap bulan rasanya sama, berlari, mengejar, tapi tidak pernah sampai. Di titik itu sering muncul rasa bersalah. Perasaan gagal menjadi pengatur keuangan yang baik, padahal masalahnya bukan karena tidak pandai mengelola, bukan karena boros, bukan karena ceroboh. Masalahnya adalah sumber daya yang memang tidak sebanding dengan kebutuhan dasar. Namun tetap saja, yang disalahkan pertama kali adalah diri sendiri. Di depan anak-anak, senyum tetap dipasang. Di depan suami, nada bicara dijaga agar rumah tidak semakin tegang. Seorang istri sering menjadi penyaring pertama, menahan cemas, menahan takut, menahan marah, agar tidak tumpah ke suasana rumah. Ia berpura-pura baik-baik saja, seolah semua bisa dikendalikan, padahal di dalam kepalanya sudah penuh sesak. Lalu media sosial datang tanpa diundang. Foto liburan, belanja, rumah rapi, kehidupan orang lain yang terlihat ringan dan mudah. Tanpa sadar, semua itu menekan lebih dalam. Bukan karena iri berlebihan, tapi karena perbandingan itu muncul di saat kita sendiri sedang memutar otak hanya untuk urusan dapur, uang sekolah, dan tagihan bulanan. Di titik ini, berhentilah sejenak untuk menyalahkan diri sendiri. Rasa lelah ini manusiawi, rasa sesak ini wajar. Banyak istri di luar sana duduk di pagi yang sama, dengan pikiran yang sama, dan ketakutan yang sama. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan sunyi yang jarang sekali mendapat tepuk tangan. Video ini bukan tentang tips hemat yang klis, bukan tentang menyuruhmu lebih kuat tanpa memahami luka. Ini tentang menjaga kewarasan dan martabat diri di tengah himpitan ekonomi yang terasa mencekik. Tentang mengakui bahwa bertahan hidup saja sudah membutuhkan keberanian yang luar biasa. Masalah uang di dalam rumah tangga jarang hanya soal angka. Ia lebih sering hadir sebagai beban di kepala. Inilah yang disebut sebagai mental load, beban kognitif yang terus bekerja tanpa henti. Otak istri tidak pernah benar-benar istirahat, karena selalu menghitung, merencanakan, membagi, dan mengantisipasi kekurangan yang mungkin datang besok atau bulan depan. Di dapur, sering terjadi apa yang tampak seperti sulap. Dengan uang terbatas, makanan tetap tersaji, kebutuhan tetap terpenuhi, lalu muncul pujian, hebat ya bisa ngatur semuanya. Tanpa sadar, pujian itu berubah menjadi tuntutan diam-diam, seolah istri memang harus selalu bisa menciptakan keajaiban dari uang yang tidak pernah cukup. Pengorbanan terdalam sering tidak terlihat. Istri menunda membeli baju baru, menunda perawatan diri, bahkan menahan kebutuhan yang sebenarnya esensial. Semua dilakukan agar anak-anak bisa makan enak, agar iuran sekolah tidak terlambat, agar rumah tetap terasa normal. Yang dikorbankan bukan hanya uang, tapi rasa memiliki atas diri sendiri. Ada juga rasa malu yang jarang dibicarakan. Malu saat harus meminjam uang, malu saat menunda bayar tagihan, malu saat berpura-pura tidak butuh bantuan. Beban ini tidak bersuara, tapi setiap hari menggerus harga diri sedikit demi sedikit, sampai lelah itu terasa lebih berat daripada utang itu sendiri. Bayangkan, sebuah gelas yang bocor. Energi istri tidak habis karena satu masalah besar, tapi karena ribuan tetesan kecil. Uang jajan, uang bensin, uang fotokopi, uang tak terduga yang terus meminta perhatian. Tidak pernah ada jeda, tidak pernah ada garis akhir, hanya kebocoran kecil yang terus menguras tenaga mental. Kekurangan uang juga mempengaruhi tubuh. Tidur menjadi dangkal, mudah terbangun,
pikiran berputar bahkan saat lampu sudah dimatikan. Tubuh lelah, tapi pikiran tetap siaga. Lingkaran ini membuat kesehatan menurun, dan saat energi fisik turun, mengurus rumah tangga terasa semakin berat. Ketika seorang istri merasa burnout, seringkali ia merasa bersalah. Padahal ini bukan karena ia membenci perannya sebagai ibu atau istri. Ini karena ia sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan hidup. Terlalu lama memikul beban sendirian, tanpa ruang untuk bernapas sebagai manusia utuh. Di banyak rumah tangga Indonesia, masalah ekonomi bukan karena kurang usaha. Banyak pasangan sudah bekerja sekuat tenaga, namun realita upah sering tidak bergerak seiring dengan biaya hidup. UMR naik pelan. Sementara harga kebutuhan naik cepat. Rasanya seperti berlari di atas treadmill, lelah, berkeringat, tapi tidak benar-benar maju kemanapun. Di luar kebutuhan inti, ada tekanan sosial yang sering tak terhindarkan. Budaya gengsi, tuntutan keluarga besar, sumbangan, hajatan, kado, dan acara yang tidak enak untuk ditolak. Pengeluaran membengkak bukan karena ingin bermewah-mewah, tapi karena takut dianggap tidak peduli atau tidak tahu diri di lingkungan sendiri. Banyak pasangan juga terjebak dalam posisi sandwich generation. Gaji yang pas-pasan harus dibagi lagi untuk membantu orang tua atau saudara. Ada dilema moral yang berat, antara kewajiban sebagai anak dan tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak sendiri. Tidak membantu terasa berdosa, membantu terasa menenggelamkan. Di sisi lain, ada narasi lama yang sering diulang, istri harus sabar. Kalimat ini terdengar mulia, tapi sering disalahgunakan untuk menormalisasi kesulitan yang seharusnya bisa dibicarakan dan dibagi. Kesabaran dijadikan alasan untuk menahan keluhan, menutup ketidakadilan, dan membiarkan beban ekonomi menumpuk di satu pihak. Paparan konten digital juga diam-diam menggeser standar hidup. Apa yang dulu terasa cukup, kini terasa kurang. Kebutuhan berubah bentuk. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal terlihat pantas di mata lingkungan. Inilah inflasi gaya hidup yang tidak disadari, perlahan menggerus rasa cukup di dalam rumah tangga. Banyak pasangan menikah tanpa bekal literasi keuangan yang memadai. Bukan karena ceroboh, tapi karena memang tidak pernah diajarkan. Mereka langsung dihadapkan pada biaya anak, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga yang kompleks, tanpa peta, tanpa panduan, hanya mengandalkan intuisi dan bertahan sebisanya. Di titik ini penting untuk melihat gambaran besar. Masalah yang kamu alami bukan kegagalan pribadi. Ini adalah bagian dari masalah sosial yang lebih luas. Dengan memahami ini, beban di dada bisa sedikit berkurang, karena kamu tahu, kamu tidak sendirian, dan kamu tidak rusak. Topik uang sering menjadi awal dari ketegangan. Kalimat sederhana seperti, uangnya habis kemana saja, bisa terdengar seperti tuduhan. Nada suara berubah, napas menegang, dan percakapan yang seharusnya mencari solusi, justru berubah menjadi medan pertahanan diri. Bukan karena tidak mau jujur, tapi karena sudah lelah disalahkan. Dari sisi suami, gaji pas-pasan sering melukai harga diri. Ada perasaan gagal sebagai penyedia, sebagai pelindung keluarga. Luka ini tidak selalu diucapkan, tapi diekspresikan lewat diam yang panjang, amarah kecil, atau sikap seolah semua baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Dari sisi istri, muncul frustasi yang tidak kalah dalam. Ia merasa sendirian di garis depan, mengatur detail pengeluaran harian, menahan malu, menutup kekurangan. Ketika suami tidak mau terlibat dalam detail, rasanya seperti berjuang tanpa pasangan, meski tinggal di rumah yang sama. Dalam situasi tertekan, terkadang muncul pengeluaran tersembunyi. Suami menyembunyikan biaya hobi kecil sebagai pelarian. Istri menutup lubang utang diam-diam agar rumah tetap berjalan. Bukan karena niat jahat, tapi karena takut menambah beban konflik yang sudah rapuh. Uang sering menjadi penyebab utama perceraian bukan semata karena jumlahnya. Uang adalah simbol rasa aman, penghargaan, dan masa depan. Ketika simbol ini runtuh, kepercayaan ikut goyah. Yang hilang bukan hanya saldo, tapi keyakinan bahwa pasangan sedang berjalan di arah yang sama.
Di tengah konflik ekonomi, penting untuk menyadari bahwa pasangan bukanlah musuh. Musuh sebenarnya adalah situasi keuangan yang menekan. Mengubah posisi dari saling tuding menjadi saling merangkul adalah langkah yang sulit, tapi sangat menentukan arah rumah tangga ke depan. Transparansi menjadi kunci. Tidak ada angka yang boleh disembunyikan, tidak ada rasa malu yang dipendam sendirian. Ketika semua dibuka, beban mental tidak lagi bertumpuk di satu pundak. Ia dibagi, dipikul bersama, sebagai tim yang sedang berjuang, bukan dua orang yang saling menyalahkan. Ketika uang selalu terasa kurang, otak manusia ikut berubah cara kerjanya. Inilah yang disebut pola pikir kekurangan. Dalam kondisi ini, pikiran lebih fokus pada ancaman terdekat, bukan pada rencana jangka panjang. Bukan karena kurang cerdas, tapi karena sistem bertahan hidup di otak mengambil alih kendali. Hidup pas-pasan membuat emosi menjadi lebih sensitif, mudah marah karena hal kecil, sulit berkonsentrasi, dan sering mengambil keputusan impulsif. Bukan karena tidak disiplin, tapi karena otak lelah terus-menerus berada dalam tekanan, sehingga pilihan yang diambil sering hanya berorientasi pada kelegaan sesaat. Bagi banyak istri, muncul perasaan terjebak. Ia ingin berkembang, ingin belajar hal baru, ingin mencoba peluang, tapi seluruh energi habis untuk memastikan hari ini bisa dilewati. Besok terasa terlalu jauh untuk dipikirkan, karena hari ini saja sudah begitu berat. Tekanan finansial juga menggerus kemesraan. Sulit bersikap romantis, sulit merasa dekat, ketika pikiran masih sibuk menghitung tagihan yang belum lunas. Sentuhan menjadi jarang, tawa menjadi singkat, bukan karena cinta memudar, tapi karena beban di kepala belum juga reda. Ada rasa takut yang terus menyertai. Takut sakit, takut ada kebutuhan darurat, takut ada kejadian tak terduga. Ketakutan ini tidak selalu disadari, tapi hidup di tubuh, berubah menjadi kecemasan kronis, sakit kepala, nyeri dada, atau kelelahan yang tidak jelas sebabnya. Bayangkan otak seperti komputer yang terlalu penuh. Terlalu banyak tab terbuka, terlalu banyak tugas berjalan bersamaan. Sistem menjadi lambat, mudah hang, dan kehilangan ruang untuk kreativitas, hobi, atau kegembiraan sederhana yang dulu pernah ada. Penting untuk dipahami bahwa perubahan emosi dan perilaku ini bukan tanda karakter yang buruk. Ini adalah respons biologis terhadap tekanan finansial yang berkepanjangan. Dengan memahami ini, rasa bersalah bisa sedikit dilepaskan, dan ruang untuk berempati pada diri sendiri bisa mulai dibuka. Langkah pertama bukan menambah daftar penghematan, tapi melakukan audit prioritas yang jujur. Duduk bersama diri sendiri dan bertanya, mana yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup dan mana yang sebenarnya hanya untuk memenuhi penilaian orang lain. Banyak pengeluaran muncul bukan dari kebutuhan, tapi dari rasa tidak enak dan tekanan sosial yang tidak disadari. Di tengah semua strategi, ada satu garis yang tidak boleh ditembus. Kesehatan mental istri. Inilah garis pertahanan terakhir. Jika ibu di dalam rumah tangga tumbang secara emosional, maka seluruh ekosistem keluarga ikut goyah. Menjaga kewarasan bukan egois, itu adalah bentuk tanggung jawab. Dalam bernegosiasi dengan suami, pendekatan sangat menentukan. Gunakan catatan pengeluaran harian sebagai fakta, bukan sebagai senjata. Seperti data medis, angka-angka ini menunjukkan kondisi nyata, bukan alat untuk menyalahkan. Dengan cara ini, percakapan bisa berubah dari adu ego menjadi pencarian solusi bersama. Ada kalanya solusi bukan sekadar menambah penghasilan, tapi mengubah cara mengalokasikan energi. Mencari penghasilan tambahan yang tidak menguras waktu pengasuhan, atau justru fokus pada efisiensi ekstrim yang tetap memanusiakan keluarga, adalah pilihan yang sah. Tidak semua perjuangan harus terlihat heroik. Rasa terisolasi sering memperparah kemiskinan. Karena itu, penting memiliki komunitas atau teman berbagi dengan visi yang sama. Tempat untuk bercerita tanpa dihakimi, tempat untuk saling menguatkan, bukan untuk pamer pencapaian. Dukungan moral seringkali lebih menyelamatkan daripada solusi instan. Di tengah keterbatasan, tetap ada ruang untuk kebahagiaan kecil.
bermain dengan anak di taman, minum teh bersama suami di sore hari, berbagi cerita tanpa layar. Hal-hal sederhana ini mungkin tidak menambah uang, tapi mengisi ulang tangki emosi yang hampir kering. Menjadi istri yang baik bukan diukur dari banyaknya barang yang bisa dibeli. Nilainya terletak pada ketangguhan menjaga martabat keluarga, menjaga kehangatan rumah, dan tetap berdiri meski keadaan terus menekan. Di sanalah kekuatan sejati itu berada. Semua yang sedang kamu jalani hari ini adalah sebuah musim. Musim yang berat, melelahkan, dan sering terasa tidak adil. Tapi seperti semua musim dalam hidup, ia tidak dimaksudkan untuk menetap selamanya. Ia hadir untuk dilalui dengan kesadaran, bukan dengan kebencian pada diri sendiri. Nilai diri seorang istri tidak pernah ditentukan oleh saldo tabungan, isi dompet, atau merek tas yang dibawa saat bertemu keluarga besar. Nilai itu lahir dari keteguhan hati, dari ketulusan menjaga keluarga tetap utuh meski keadaan tidak ramah. Tidak ada angka yang bisa mengukur itu. Berhentilah sejenak dan beri apresiasi pada diri sendiri. Pelukan kecil secara mental karena kamu sudah bertahan sejauh ini. Banyak hari yang hampir runtuh, banyak malam yang penuh cemas, tapi kamu tetap bangun dan menjalani peranmu dengan segenap kemampuan yang ada. Itu bukan hal kecil. Untuk para suami yang mungkin mendengarkan, pahamilah bahwa perjuangan istri sering sunyi. Bukan karena ia tidak ingin dimengerti, tapi karena ia terbiasa menahan. Ambillah porsi beban mental itu. Bertanyalah, terlibatlah. Karena rumah tangga bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau berjalan bersama. Cinta sering diuji bukan saat hidup berkelimpahan, tapi saat uang terasa tidak ada. Pernikahan yang bertahan bukan yang bebas masalah ekonomi, melainkan yang tetap memilih bersatu ketika keadaan paling sempit. Di sanalah makna komitmen benar-benar diuji. Jika kamu berkenan, tuliskan di kolom komentar satu hal kecil yang masih bisa kamu syukuri hari ini. Mungkin tawa anak, kesehatan, atau sekadar bisa makan bersama. Biarkan kolom komentar menjadi ruang terapi kolektif, tempat kita saling menguatkan di komunitas di balik perkawinan. Hari esok selalu membawa kemungkinan baru, tidak selalu mudah, tidak selalu cepat, tapi selalu ada ruang untuk perubahan selama hati tidak dibiarkan membenci keadaan. Tenanglah sejenak, tarik napas, kamu tidak sendirian, dan perjalanan ini masih berlanjut. Jika cerita dan pembahasan di channel Di Balik Perkawinan ini terasa dekat dengan hidupmu, silakan tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu tidak sendiri. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam obrolan-obrolan jujur tentang rumah tangga, emosi dan realita yang jarang dibicarakan, jangan ragu untuk subscribe. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, kita belajar memahami, bertahan, dan tumbuh bersama.